A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi keluarga besar Bestitil Jannah, baik yang hadir offline maupun yang online. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di tempat yang penuh barokah ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini untuk mukafaatul ilmiah, memperdalam, memperluas kapasitas ilmu agama kita dalam rangka kuwatul imaniyah, memperkokoh bangunan iman kita, wa islahul ibadah, membenahi, menata rapi, memperbaiki ibadah kita menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini adalah atau kali ini kajian perdana Bestitil Jannah, dan sebagaimana tema kajian atau tema MT kita Bestitil Jannah, bagaimana cara kita membangun kebersamaan untuk bersama-sama menapaki pintu surga. Pertama, Allah begitu mencintai kita, dan itu Allah sampaikan di surah Hud ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Kecuali orang-orang yang Allah cintai, dan untuk itulah Allah ciptakan mereka. Ayat ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu, adalah kabar gembira kepada kita semua bahwa ternyata alasan Allah menghadirkan kita di dunia ini atau alasan Allah menciptakan kita di semesta ini adalah untuk dicintai itu. Ya. Jadi tidak ada ayat Allah menghadirkan kita untuk disakiti, dilukai, dizolimi. Karena memang itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, aku menciptakanmu hanya untuk mencintaimu. Yang hadir di sini, coba angkat tangan, ada yang pernah dilukai oleh Allah? Itu kan langsung bertanya. Saya yakin tidak ada ya. Kenapa? Karena alasan Allah menciptakan kita untuk mencintai kita itu. Nah, apa bukti Allah itu mencintai kita? Karena kita butuh pembuktian ya. Kita menemukan banyak ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana cara indah Allah mencintai kita. Di antara cara indah Allah mencintai kita adalah yang terindah, itu ada ayat terindah di surat terindah. Yang surat ini Rasul sebut dengan urusul Quran, pengantinnya Al-Quran. Kan kata Rasulullah SAW, likulli syai'in urusun, wa urusul Quran ar-Rahman. Segala sesuatu itu punya pengantinnya, dan pengantin Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir misalnya, baik online maupun offline, ketika saya bilang pengantin, kira-kira ada apa di benak kita? Pengantin itu ada apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Apalagi? Enggak, silakan. Ternyata Ibu dan Bapak sekalian, pengantin itu adalah Ramzul Jamali, simbol segala keindahan. Karena pengantin itu biasanya memakai gaun pengantin yang sangat indah di hari terindah karena menemukan seseorang yang paling indah di kehidupannya. Betul kan? Maka ketika ada kata pengantin itu adalah Ramzul Jamali, simbol segala keindahan. Nah, Ar-Rahman, Bapak Ibu sekalian, oleh Nabi disebut dengan pengantinnya Al-Quran. Kenapa disebut pengantinnya Al-Quran? Karena di surat ini terhimpun segala keindahan itu. Buktinya adalah ada 3 keindahan yang dimiliki surah Ar-Rahman yang tidak kita temukan di surat-surat yang lain.
Itulah alasan kenapa Nabi menyebut surat ini dengan urusul Quran, pengantinya Al-Quran. Ya. Keindahan yang pertama, Ar-Rahman ini adalah diawali satu kata di ayat pertama, tetapi ta'thir fil qalbi, memberikan efek yang begitu mendalam di perasaan orang beriman. Apa kata pertama di ayat pertama di surat ini, Bapak Ibu? Ini sambil ngetes hafalannya. Ar-Rahman. Cuma satu kata. Apa artinya? Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Cuma satu kata, tetapi bisa memberikan efek getar di perasaan orang beriman. Yang kita tidak temukan di surat yang lain. Ini keindahan pertama. Keindahan kedua, surah Ar-Rahman ini adalah isinya 78 ayat, tetapi hanya menceritakan satu tema besar. Apa itu? Bagaimana cara Allah mencintai kita. Makanya kalau ada pertanyaan, bagaimana cara Allah mencintai kita, kita akan menemukan banyak jawabannya di surat ini. Karena surat ini temanya tentang cinta. Ya, bagaimana cara Allah mencintai kita. Makanya kalau ada judul ayat-ayat cinta, itu yang tepat surat Ar-Rahman itu. Karena semua isinya adalah menjelaskan tentang bagaimana cara Allah mencintai kita. Makanya kata Fahli Tafsir, kalau orang membaca surat Ar-Rahman, dia seperti sedang menjelajahi sebuah pemandangan yang begitu indah. Semakin larut di dalamnya, dia semakin tenggelam dengan kepesonaannya itu. Surat apa? Ar-Rahman itu. Ini adalah penjelasan kedua tentang kenapa surat ini disebut dengan urusul Quran. Surat terindah ya di dalam Al-Quran. Dan alasan yang ketiga, kenapa surat Ar-Rahman ini menjadi surat azmalul surah fil Quran. Surat yang sangat indah dalam Al-Quran, karena di dalamnya ada pengulangan sebanyak 31 ya, yang menjelaskan bahwa apa yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah begitu, itu semua sudah sempurna. Apa kalimatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan itu kita tidak pernah menemukan kalimat indah ini diulang sampai puluhan kali yang menjelaskan kesempurnaan anugerah Allah dalam hidup kita di surat-surat yang lain itu. Maka wajar, inilah yang disebut dengan urusul Quran, pengantinya Al-Quran. Itu surat apa tadi? Ar-Rahman itu. Nah, di surat ini ada ayat terindahnya Bapak Ibu, yang beberapa ulama ketika menafsirkan ayat ini berderai air mata. Begitu indah sekali. Karena ayat ini ayat paling indah di surat terindah. Namanya azmalul ayah fi azmalus surah. Ini saya tidak akan terjemah karena kebanyakan di sini yang datang adalah jamaah haji ya 2024. Bahasa Arabnya sudah lancar. Karena setiap hari makan nasi mandian begitu. Apa ayat terindah di surat terindah ini? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Terletak di ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan itu. Kesibukan apa? Setiap hari Allah sibuk menyiapkan rezeki buat kita. Setiap hari Allah sibuk memaafkan dosa-dosa kita. Setiap hari Allah sibuk mengabulkan doa-doa kita. Setiap hari Allah sibuk memenuhi semua kebutuhan kita. Setiap hari Allah sibuk merawat kita di siang dan malam. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari kecuali hanya untuk mencintai kita. Ini kira-kira indah tidak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sampai Allah tidak ngantuk, sampai Allah tidak tidur. Kenapa? Ingin terus sibuk mengurus dan merawat kita itu. Makanya wajar ketika sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini itu menangis, Pak. Ternyata kesibukan Allah setiap hari di kehidupan ini hanya untuk membuktikan cintanya kepada kita itu. Setiap hari Allah kabulkan doa-doa kita. Setiap hari Allah siapkan rezeki buat kita. Setiap hari Allah itu maafkan segala kehilafan dan kealfaan kita. Setiap hari Allah itu Bapak Ibu menyediakan semua kebutuhan dan keperluan kita. Setiap hari Allah menjaga kita di siang dan malam dengan seindah-indah penjagaan. Sampai Allah tidak ngantuk dan tidak, apa tadi? Tidak tidur itu. Kenapa? Karena kesibukanku hanya ingin membuktikan cintaku kepada kita itu.
Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini ayat terindah dalam Al-Quran yang menunjukkan pembuktian cinta indah Allah kepada kita adanya di surat terindah, yaitu surat apa tadi? Surah Ar-Rahman itu. Kalau ada pertanyaan, apa perbedaan kesibukan kita dan kesibukan Allah? Kata para ulama, kesibukan Allah hanya ingin mengurus kita. Kesibukan kita sampai lupa Allah tuh. Itu ya. Itu sindiran dari para ulama kita itu. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang Allah itu tidak ada alasan menghadirkan kita di semesta kecuali untuk mencintai, dan pembuktian cintanya adalah kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan untuk merawat, mengurus, melindungi dan mencintai kita. Bahkan ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puncak dari pembuktian cinta Allah kepada kita temukan di Al-Baqarah 221. Ini puncak, kata sebagian ahli tafsir. Puncak cara Allah membuktikan cintanya kepada kita temukan di Al-Baqarah 221. Ketika Allah mengatakan, wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin membawa kita sampai ke surga itu. Tidak hanya ingin membahagiakan diri kita di dunia, tetapi ingin mengantarkan kita menjadi orang-orang bahagia sampai ke surga. Maka ibu dan bapak, jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga. Karena Allah begitu ingin mengantarkan kita sampai surga. Masya Allah itu. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hari terbaik yang kita miliki bukan hari kelahiran. Hari terindah yang kita miliki bukan hari pernikahan. Tetapi hari terbaik dan terindah yang harus kita miliki adalah hari di mana Allah menemukan kita di surga itu. Dan setiap kita harus memastikan diri untuk ditemukan Allah kelak di surga itu. Dan itu hari terbaik dan terindah yang kita miliki, dan mudah-mudahan yang hadir baik offline maupun online adalah hamba-hamba Allah yang sedang disiapkan untuk ditemukannya kelak di surga. Ya, begitu. Nah, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu teramat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Dalam beberapa hadis Allah itu kadang cemburu. Allah itu kadang marah. Allah itu kadang bahagia. Ya, kepada kita itu. Dan faktor terbesar Allah bahagia karena kita adalah ketika kita bertobat kepadanya. Sampai Nabi mengatakan asyaddu farhan, betapa bahagia Allah itu kalau hambanya bertobat. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, kenapa Allah begitu bahagia dengan hambanya yang bertobat, yang kembali kepadanya? Jawabannya apa? Jawabannya karena Allah ingin mengantarkan kita ke surga. Dan orang-orang yang sedang menempuh jalur pertobatan adalah orang-orang yang telah kembali ke jalan yang tepat yang mengantarkan dia pulang ke surga itu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ternyata ulama-ulama kita memberikan penjelasan. Ya, ketika Allah ingin mengantarkan kita ke surga, Allah memperlihatkan 3 tanda. Maka 3 tanda inilah cara terbaik kita untuk menempuh jalur yang mengantarkan kita pulang ke surga. Ada 3 tanda seorang hamba yang sedang disiapkan oleh Allah untuk memantaskan diri menjadi ahli surga. Ya. Yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tanda pertama adalah sebagaimana sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang pertama. Orang yang Allah kehendaki diberikan kebaikan baginya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia dalam urusan agama itu. Ketika Allah berbicara masalah dipahamkan agama, dimulai dengan kata, mohon maaf, ketika Rasulullah SAW
itu berbicara tentang memahamkan agama, dimulai dengan kata man yuridillahu bihi khairan. Orang-orang yang sedang disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah yufaqihu fiddin, yaitu dia senang untuk memahami agama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Ketika Anda melewati taman surga maka mampir. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan taman surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah adalah halaqatul dzikr, yaitu majelis dzikir atau majelis ilmu. Nah, pertanyaannya, kenapa lingkaran-lingkaran iman yang di sana kita bangun pemahaman-pemahaman agama itu disebut dengan taman surga seperti hari ini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa ini disebut dengan taman surga? Karena taman inilah yang mengantarkan kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita untuk layak menjadi ahli surga. Maka disebut dengan taman surga. Sebuah taman yang menyediakan semua kebutuhan kita yang kita perlukan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga. Pertanyaannya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita perlukan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga yang tersedia di taman ini? Mangga Bapak dan Ibu, kalau ada yang bisa jawab, tidak ada hadiah. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Kata para ulama, ada 3 kebutuhan yang kita perlukan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga yang tersedia di taman ini, yang kita tidak temukan di taman-taman yang lain. Di Bandung ada taman apa saja? Saudara, ini tukang, ini kan kebanyakan anggota kehormatan Beringka kan, Beringka di itu. Yeah. Yang pertama adalah Bapak Ibu perbaikan keimanan. Karena nggak mungkin ada orang yang imannya berantakan itu dipantaskan menjadi ahli surga, nggak mungkin. Dan di taman inilah Bapak dan Ibu, syarat pertama kita untuk ke surga itu memperbaiki iman kita temukan. Ya. Ini yang pertama. Dan masalah keimanan adalah masalah penentu apa kita layak menjadi ahli surga atau ahli neraka. Karena satu-satunya dosa yang tidak akan pernah terampuni oleh Allah ketika kita pulang ke akhirat adalah ketika iman kita berantakan itu. Contoh punten ibu bapak, kalau di rumah ada kupu-kupu tandanya ada, nah itu iman yang berantakan. Ya kan? Apa hubungannya Bapak Ibu kupu-kupu dan tamu? Saya sudah tanya Pak Ari, mereka nggak punya hubungan, hanya bestie saja itu. Ya. Ada seorang ibu bilang sama suami, Pak ini kayaknya ke rumah kita ada pejabat deh. Kenapa gitu? Itu kupunya ramah-ramah gitu. Apa hubungannya? Itu namanya khurafat Bapak Ibu sekalian. Khurafat itu adalah bentuk kemusyrikan yang pernah subur di zaman jahiliyah itu. Ya. Nggak ada hubungan antara kupu-kupu dengan tamu itu. Kalau tangan gatal tandanya ini udah haji loh Pak Ari. Masih meyakini itu. Nah ini ya, perbaikan iman sebagai syarat mutlak kita untuk memantaskan diri menjadi ahli surga, kita temukan di taman surga ini, betul tidak? Kita tidak temukan di taman-taman yang lain. Yang kedua, syarat apa yang kita perlukan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga yang hanya tersedia di taman surga ini dan kita tidak temukan di taman-taman yang lain? Yang kedua adalah perbaikan ibadah. Ibadah nggak boleh berantakan, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita zakat, semua sudah ada aturannya dan tidak boleh kita melabrak aturan-aturan itu, betul tidak? Dari mana kita temukan semua perbaikan ini? Di taman surga. Maka dari sini kita akan menemukan perbaikan iman, perbaikan ibadah itu. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua di sini. Dan yang ketiga, syarat mutlak untuk memantaskan diri menjadi ahli surga yang tersedia di taman ini adalah perbaikan akhlak. Dan kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan kita ke surga itu adalah akhlak yang baik itu.
Karena tidak ada orang yang dipantaskan menjadi ahli surga ketika akhlaknya berantakan. Dari mana kita tahu tentang zuhud, tentang sabar, tentang tawadu, ya kan? Tentang wara', tentang dermawan. Semuanya kita temukan di taman surga. Maka ciri pertama seseorang sedang disiapkan oleh Allah menjadi ahli surga adalah dia mulai senang mempelajari agama. Karena ketika orang mulai mempelajari agama, dia sedang diperbaiki imannya, ibadahnya, dan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah setiap orang senang nggak belajar agama? Bapak Ibu, ini sebuah kenyataan yang harus kita terima. Tidak semuanya Allah pilih untuk senang belajar agama. Maka yang hadir di sini, ini mudah-mudahan memang hamba-hamba Allah yang sedang disiapkan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga. Ya, begitu. Kebanyakan orang tidak terlalu senang dan belajar agama itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang itu pilihan Allah yang sedang Allah siapkan untuk memantaskan diri menjadi ahli surga. Maka mudah-mudahan BTJ ini lahir sebagai anugerah terindah dari Allah kepada kita semua, agar kita bisa menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, dan kita bisa menemukan jalan pulang ke surga. Nah, ini yang pertama, Ibu dan Bapak, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saking kaitan erat antara pemahaman agama dan surga, sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari cara untuk mendapatkan ilmu, maka dia semakin dekatkan dengan pintu surga. Maka keistiqomahan kita untuk terus melingkar iman bersama orang-orang soleh di taman-taman surga adalah cara terbaik dan terhebat kita untuk semakin mendekatkan jarak kita dengan surga itu. Ya, ini yang pertama, tentang cara Allah menghisiapkan seorang hamba untuk memantaskan diri menjadi ahli surga, yaitu yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Makanya bunda-bunda, bapak dan ibu, terutama bagi para ibu, ketika suami sudah mulai senang baca Iqra, harus bahagia, Bu. Itu tandanya suami sudah senang belajar agama. Walaupun ibu harus bilang sama suami, ayah, Iqra tidak boleh dibaca dalam sholat gitu, Bu. Karena ada seorang suami ngimamin, Pak, setelah Al-Fatihah nggak ada yang hafal, dia baca Iqra, ba'aba waro'ata ata itu ya. Itu nggak boleh dibaca dalam sholat ya. Masya Allah itu. Anak-anak kita sudah belajar agama ya, itu sudah tanda bahwa bukan sekedar yang dipelajarinya, tetapi Allah sudah memilih dia untuk disiapkan menjadi pemantas, menjadi ahlul jannah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah betul-betul puncak kebaikan Allah dalam hidup kita, dan pembuktian cinta terbaik Allah dalam hidup kita adalah ingin mengantarkan kita pulang ke surga. Dan cara Allah mempersiapkan seorang hamba untuk menjadi ahli surga kita temukan di hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ya, Allah berikan madu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma asalahu ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan dikasih madu itu ya Nabi? Rasul bersabda, "Yaftahullahu amalan solihan qabla mautihi." Allah membukakan pintu-pintu ketaatan, atau Allah menikmatkan seorang hamba dalam ketaatan sebelum datang kematian, Bu. Apakah saat ini setiap hamba Allah bisa nggak menikmati lezatnya sebuah ketaatan? Bapak Ibu sekalian? Belum tentu itu, ya kan? Belum tentu. Kenapa? Karena orang yang sudah merasakan nikmat dalam ketaatan sebelum datang kematian adalah betul-betul hamba-hamba terbaik pilihan Allah. Dan itu cara Allah menyiapkan seseorang untuk bisa menjadi ahli surga, ya. Gitu. Ibu dan bapak sekalian, kalau ada di antara kita mengalami dua hal ini,
maka yakinkan bahwa kita sedang mendapatkan musibah yang sangat besar dan kita sedang ada di fase hidup yang sangat bahaya. Yang pertama adalah la yash'uru ladatat ta'ah, tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Itu bahaya. Yang kedua adalah la yash'uru nadam alal ma'asi, tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Kalau ada di antara kita yang merasakan dua hal ini, yakin bahwa kita sedang mendapatkan musibah yang besar dan sedang ada di fase hidup yang sangat bahaya. Ulama mengatakan ini namanya musibatani kabirotan, dua musibah besar. Tadi yang pertama apa, Bu? Saya ngecek lagi, pakai bahasa Arab. Yang pertama, tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Yang kedua, tidak merasakan penyesalan dalam kemaksiatan. Itu musibah besar. Ya. Pertama, kenapa orang yang belum merasakan kenikmatan dalam ketaatan itu disebut musibah besar? Jawabannya, karena orang itu akan mudah meninggalkan segala momentum-momentum ketaatan. Betul? Apa faktor terbesar orang meninggalkan? Biasanya tidak merasakan kenikmatan. Ya, betul Bapak Ibu sekalian? Maka semudah apapun sebuah ketaatan, ketika kita tidak merasakan kenikmatan, maka kita akan mudah meninggalkan. Contoh, Ibu dan Bapak. Laki-laki itu apa hukumnya sholat berjamaah di masjid? Semua mazhab sepakat hukumnya adalah wajib, betul kan? Tapi ada nggak laki-laki yang susah ke masjid? Bukan rumah yang jauh, bukan tidak bisa melangkah, bukan tidak ada kendaraan. Memang belum merasakan kenikmatan apa-apa di masjid. Ketika ibu nyuruh, ayah ke masjid. Apa kata suami ibu? Bunda, bukan ayah tidak mau ke masjid. Ayah itu tidak bisa ninggalin bunda di rumah walaupun 5 menit. Gitu, Bu. Ya, itu alasan sekalian. Artinya bukan rumah yang jauh, tapi hati yang jauh yang belum merasakan kenikmatan. Maka ibu dan bapak, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika orang belum merasakan kenikmatan dalam ketaatan disebut musibah besar, karena orang ini akan mudah meninggalkan segala momentum ketaatan. Karena faktor terbesar orang meninggalkan karena belum merasakan kenikmatan. Tapi kalau sudah nikmat Bapak dan Ibu sekalian, sesulit apapun ikhtiarnya, seberat apapun prosesnya, kita akan memperjuangkannya. Kenapa kita harus bersabar bersama orang-orang soleh? Ini menarik, kita sebagai orang yang sedang ingin mempersiapkan diri menjadi ahli surga, harus punya kesabaran dalam kesolehan, ya. Artinya bersabar dan bersama orang-orang soleh. Pertama, kenapa harus ada kalimat bersabar dengan orang-orang soleh? Yang pertama, karena membangun kesolehan membutuhkan daya kesabaran. Ya, sehebat apa daya kesabaran kita, seindah itulah bangun kesolehan yang bisa kita bangun itu. Karena bahan dasar untuk membangun istana kesolehan adalah daya kesabaran. Makanya, kalau kita tidak memiliki daya kesabaran, tidak akan pernah indah kita membangun istana kesolehan. Karena semua ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Contoh ibu dan bapak hadir di sini, ini ketaatan bukan? Ketaatan. Ada daya kesabaran nggak yang sedang kita diperjuangkan? Ada apa itu? Coba jujur aja nggak apa-apa. Habis waktu ya. Ini mulai curhat cangkel gitu. Apa lagi? Makanya kalau kita nggak punya daya kesabaran, nggak akan pernah ada di momentum ketaatan itu. Karena kesabaranlah yang menghadirkan kita senantiasa ada di momentum ketaatan, ya. Inilah ayat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah bersama orang-orang soleh, karena membangun kesolehan membutuhkan apalagi kata Qardawi, ibu bapak sekalian, al ibadah qissatus sabr. Ibadah itu cerita tentang sebuah kesabaran. Karena ketika kita melaksanakan ibadah sedang menggabungkan dua kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala fi'lihi, kesabaran dalam melakukannya, dan yang kedua as-sabru ala aqdarin mu'allimah, kesabaran dalam menanggung kesulitannya.
Setiap momentum ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan. Kalau Bapak Ibu dalam ketaatan tidak menemukan kesulitan, jangan-jangan kita sedang tidak taat itu. Ada ketaatan pasti ada kesulitan. Bangun jam 3 pagi melaksanakan tahajud, ketaatan kan? Ada kesulitannya? Apa itu? Ngantuk, oke. Ngaji ya, di BTJ ini ada kesulitannya? Apa? Ngantuk dan tadi apa Pak Ri? Sama ada kesulitan. Membutuhkan daya kesabaran ya, Masya Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa sampai muncul ayat bersabarlah dengan orang-orang soleh? Karena sesoleh-solehnya orang, tetap dia manusia, tidak ada yang sempurna. Bersabarlah. Dengan ketidaksempurnaannya orang-orang yang soleh gitu. Walaupun orang soleh apakah sempurna? Tidak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala itu. Kita punya besti-besti orang-orang soleh, tetap ada kekurangan sana sini ya. Mungkin yang ini baperan, yang ini apa begitu. Bersabarlah. Jangan tinggalkan mereka karena ketidaksempurnaannya. Tetaplah bersabar dengan mereka karena kesolehannya. Itu rumus. Saya ulang ya. Jangan tinggalkan mereka karena ketidaksempurnaannya, tapi tetaplah bersama mereka karena kesolehannya. Nah, yang terakhir ini, kenapa kita harus bersabar dengan orang-orang yang soleh? Kita akan semakin kuat kesabaran kita dalam kesolehan kalau bersama orang-orang yang soleh. Makanya jalan surga jalan panjang Bapak Ibu. Dan kita bisa istiqomah menempuhnya kalau dibersamai dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Makanya ada kalimat la hijrata bila musahabah. Tidak akan pernah istiqomah di jalan hijrah yang mengantarkan kita ke surga ini kalau kita tidak memiliki kebersamaan dalam kesolehan. Contoh, mana yang berat Ibu Bapak? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qadha? Pak Ari jangan jawab, ini dunia ibu-ibu. Oh, iya. Ya. Yang berat 30 hari Ramadan atau 6 hari qadha? 6 hari qadha itu ya kan? Kenapa Bapak dan Ibu 30 hari tidak berat? Karena kita bersama dan kebersamaan meringankan. Sementara sendiri dalam ketaatan itu berat. Maka Allah hadirkan orang-orang yang soleh membersamai kita, bukan sekedar menjaga kita dalam kesolehan, tetapi juga menguatkan keistiqomahan kita dalam kesolehan ini. Karena ini jalan yang sangat panjang, membutuhkan keistiqomahan. Gitu. Sampai-sampai Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat 101 itu berdoa dengan sebuah doa yang sangat indah sekali. Ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan menjadi muslim terbaik dan himpun aku bersama orang-orang yang saleh. Ya. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu menghimpun diri dalam kesolehan, cara merencanakan, mendesain dan merancang kematian terbaik yaitu husnul khotimah. Maka di setiap ada seorang hamba yang sedang disiapkan untuk dipantaskan diri menjadi ahli surga, maka satu persatu Allah akan hadirkan di kehidupannya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang membersamainya, yang menemaninya, yang menyertainya di jalan yang sama untuk bersama-sama istiqomah menempuh jalur itu sampai pulang ke surga. Ya. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita untuk membangun istana kesolehan, membuat program-program kebaikan adalah mungkin rancangan indah Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bisa istiqomah sampai nanti pada akhirnya Allah mengantarkan kita pulang ke surga itu. Ya, begitu. Dan puncaknya kenapa kita harus bersama orang-orang soleh agar kita istiqomah dalam kesolehan, Bapak Ibu sekalian, dan kelak di akhirat kita akan saling menyelamatkan, saling membantu, dan pada akhirnya kita akan bersama di surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang paling bersemangat di akhirat
kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Dan nanti dia akan bertanya kepada Allah, wa yaquluna rabbana, ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami membangun ketaatan bersama-sama. Dan kata Allah, akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Dan itu disampaikan oleh Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafi'un li yaumil qiyamah. Teruslah memperbanyak link bersama orang-orang soleh, karena merekalah penolong-penolong kita kelak di akhirat itu. Maka kebersamaan dalam kesolehan, cara Allah menyiapkan kita untuk bisa menjadi ahli surga. Inilah 3 tanda ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ketika Allah sedang menyiapkan seorang hamba untuk menjadi ahli surga. Maka ketika ada pertanyaan, bagaimana cara kita merencanakan untuk ke surga? 1, pahami agama ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nikmatkan ibadah ini dengan cara bagaimana cara mencintai Allah, ya. Dan yang terakhir, bangun jaringan, jejaring, bangun link-link kesolehan sebanyak mungkin. Karena mereka akan mengistiqomahkan kita ketaatan di dunia dan akan mencari kita untuk menyelamatkan kita kelak untuk bersama-sama di surga. Ini yang saya sampaikan di pertemuan perdana, kajian ringan, tetapi mudah-mudahan menjadi muqaddimah munculnya BTJ ini, ya, Besti Til Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah kita, memberkahi ketaatan kita, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita bersama-sama untuk melangkah bersama-sama menapaki pintu-pintu yang mengantarkan kita pulang ke surga. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang disampaikan oleh dari jamaah kita. Apa saja amalan utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar dapat masuk surga? Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, setidaknya dari 3 tanda yang sedang Allah persiapkan seorang hamba untuk menjadi ahli surga, kita menemukan 3 amalan besar. Bagaimana cara merancang untuk pulang ke surga? Yang pertama adalah yufaqihu fiddin, Pak. Kita harus belajar ilmu agama. Karena dari belajar ilmu agama ini, kita sedang memperbaiki iman kita, memperbaiki ketaatan kita, dan sedang memperbaiki akhlak kita. Semua perbaikan-perbaikan itu ada ketika kita mulai belajar agama ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri menjadi ahli surga adalah menyibukkan diri dalam ketaatan. Ya, saya teringat sebuah kalimat yang sangat indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia, dia sedang merencanakan istirahat penuh kebahagiaan di akhirat. Saya ulang ya. Siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia, dia sedang merencanakan untuk istirahat penuh kebahagiaan kelak di akhirat. Dan siapa yang tidak lelah dalam ketaatan di dunia, dia akan lelah dalam penyesalan kelak di akhirat. Maka amalan yang kedua adalah menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentu saja amalan terbaik untuk mengantarkan kita ke surga adalah membangun al-musahabah bis-sholihin, membangun lingkaran-lingkaran kesolehan, membangun jejaring kesolehan. Karena kesolehan, kebersamaan dalam kesolehan akan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan sampai dijemput kematian, gitu ya. Seperti itu. Itu adalah 3 amalan besar hasil dari kajian kita di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran niat dalam setiap ibadah dan amal kebaikan dalam menentukan nasib kita di akhirat. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Ikhlasun niyah itu adalah aqrabus sa'adah fid darwaini, ad-dunya wal akhirah. Mengikhlaskan niat di dalam ibadah adalah cara terdekat kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu kita lihat, ya. Kenapa ulama sampai mengatakan mengikhlaskan niat, artinya menjadikan Allah sebagai niat utama dalam ibadah kita, cara terdekat kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, Ibu dan Bapak,
kalau ada di ketaatan kita yang tidak menjadi keberkahan dan kebahagiaan, kata Ibnu Abbas, pasti ada masalah soal niat. Itu yang pertama. Karena seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Rasul mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Saya tanya Ibu dan Bapak, kebahagiaan dari siapa? Dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kemudahan, keberlimpahan, semua datang dari Allah. Dan kita tidak akan mendapatkan itu semua dari Allah kalau niat ibadah kita bukan karena Allah. Itu sekalian. Makanya niat ini pengaruhnya tidak hanya di akhirat, di dunia saja. Karena kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah kalau niat kita bukan untuk Allah dalam ibadah kita. Yang kedua, dalam satu ayat Allah mengatakan kalau ketika ibadah ingin dilihat oleh manusia, maka ibadah kita itu seperti tanah di atas batu yang licin, kemudian tersiram oleh air yang lebat. Kira-kira tanah itu masih tersisa tidak? Seperti itulah pahala-pahala dari ibadah kita yang niatnya bukan karena Allah. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka fungsi niat ini sangat vital di dalam bangunan ketaatan kita, sampai Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu bergantung kepada niat, ya. Tuh. Dan masalah niat adalah masalah yang sangat vital untuk menentukan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena boleh jadi ibu dan bapak mengaku sudah hijrah lama misalnya, Ustadz saya sudah 10 tahun kok hijrah. Apa buktinya? Di Facebook saya 10 tahun yang lalu ada tulisan my hijrah, my adventure gitu. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja? Kata Ibnu Abbas, cek jangan-jangan ada yang salah soal niat kita dalam ibadah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita menginginkan untuk taat dan khusyuk dalam beribadah, tapi begitu susah Ustadz, apakah hal ini karena kita belum merasakan nikmat dari Allah? Baik. Ada banyak faktor yang membuat kita tidak merasakan nikmat dalam ketaatan. Faktor pertama boleh jadi ilmu ma'rifatullah kita yang belum dalam, ya. Karena ibadah kan bukan sekedar melaksanakan perintah, tetapi kita pun tahu siapa yang memerintahkannya, jatuh cinta kepadanya, itu perlu dalam rangkaian ibadah kita. Faktor yang kedua, kata Ibnu Qayyim, seseorang kehilangan nikmat ibadah ketika banyak dosa. Kan dosa itu kata Ibnu Qayyim menghilangkan kenikmatan ibadah. Ya kan? Coba saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, ada tidak ibadah yang berat? Ada nggak ibadah yang berat bapak dan ibu? Tidak ada yang berat, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan syariat kecuali diukur dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada syariat yang di luar kemampuan kita. Artinya tidak ada ibadah yang berat, ya kan? Nah, pertanyaan kedua, ada nggak yang meninggalkannya? Padahal tidak berat. Ada yang meninggalkan bapak dan ibu? Nah, pertanyaannya, orang meninggalkan ibadah gara-gara tidak mampu, gara-gara tidak mau. Saya ulang lagi ya. Orang banyak meninggalkan ibadah gara-gara tidak mampu, gara-gara tidak mau. Mampu atau mau? Bapak di sini mampu jawab tidak? Bukan karena tidak mampu, karena nggak ada yang nggak mampu, tapi tidak mau. Kenapa banyak yang tidak mau? Itu tadi, karena tidak nikmat. Kenapa tidak nikmat? Karena banyak dosa. Makanya kalau orang banyak dosa, ibadah akan mudah ditinggalkan, karena dia akan kehilangan kenikmatan dalam melaksanakannya. Maka kata Yusuf Qaradawi, musibah terbesar bagi orang yang banyak dosa adalah dia akan mudah meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena sudah kehilangan rasa nikmat dalam ketaatan. Seperti itu ya. Ini makanya faktor yang kedua ini
itu banyak dibahas dan diulas oleh para ulama terkait dengan dampak buruk sebuah kemaksiatan, yaitu menghilangkan kenikmatan di dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bertobat yang benar agar dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa masuk surga? Masya Allah Ibu dan Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan setiap pertobatan kita Allah terima. Syekh Utsaimin rahimahullah itu menjelaskan di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana cara kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang diterima oleh Allah. Dan ini pun ditegaskan juga oleh para ulama-ulama yang lain. Setidaknya dari penjelasan ulama-ulama kita terkait tobat seperti apa yang Allah terima, maka disimpulkan ada 3 hal dan 3 syarat yang harus kita lakukan agar tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nadam ala ma fata minal ma'asi. Kita menyesal dengan seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Betul-betul kita menghadirkan hati yang penuh dengan penyesalan. Bahkan kata Sayyid Qutb, hati kita seperti dicabik-cabik, diiris-iris dengan rasa sakit yang sangat begitu tak terperih akibat kesalahan di masa lalu. Setiap kita ingat berderai air mata, hati itu begitu sakit dan begitu perih seperti diremas-remas akibat kesalahan dan kemaksiatan kita di masa lalu. Itu syarat pertama ketika kita bertobat kepada Allah. Ya. Lisan kita mengucap kalimat-kalimat istighfar dan hati kita merasakan perih karena pikiran kita ingat dengan dosa-dosa di masa lalu. Itu namanya an-nadam ala ma fata minal ma'asi. Kemudian yang kedua, syarat agar tobat kita diterima adalah al-azam ala adamil audah ilaiha. Bertekad untuk tidak pernah mengulangi kesalahan di masa lalu. Pembuktian kesungguh-sungguhan taubat kita yang disebut dengan nasuha itu adalah ditandai dengan adanya tekad yang kuat untuk tidak pernah kembali ke masa lalu. Bahkan kebencian kita ke masa lalu harus seperti kebencian kita ketika dilemparkan ke dalam api neraka itu. Dia nggak mau lagi, bukan kangen ya dengan masa lalu itu, tetapi betul-betul benci dan menyesal pernah terjadi di masa lalu. Itu namanya al-azam. Makanya orang yang bertobatnya sungguh-sungguh itu tidak mungkin banyak mengulangi kembali. Ya kan? Karena sudah bertekad untuk tidak pernah mengulang. Dan terakhir, cara bertobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita adalah al-amalus shalih, mengisi sisa waktu yang ada dengan menyibukkan diri dalam amal soleh. Kenapa? Innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu menghancurkan dan menghapus keburukan-keburukan kita di masa lalu. Maka seseorang ketika menyibukkan diri dengan hal ini, menyesal, bertekad tidak pernah mengulangi, menyibukkan diri dengan amal soleh di waktu yang masih tersisa, itu adalah tanda seorang hamba tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, apakah amal jariyah atau amal yang pahalanya terus mengalir setelah kita meninggal bisa menjadi bekal kita di akhirat dan bisa membawa kita ke surga? Masya Allah. Ibu dan Bapak, nanti kita bisa mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Subkordawi rahimahullah, judulnya Fiqhul Awlawiyat, ya. Ternyata di antara amal tercerdas yang harus kita perbanyak adalah amalan yang pahalanya itu jariyah, terus mengalir. Makanya kata Nabi, bikin sumur, itu kan? Amal yang akan terus mengalir, air. Karena selama itu termanfaatkan, maka akan terus kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tiada. Maka pastikan program-program kebaikan kita terus terasa manfaatnya oleh banyak orang. Itulah disebut dengan amal jariyah. Kita sudah tiada, tetapi amal akan terus mengalir. Karena sebahagia-bahagia orang adalah ketika usianya berhenti, tetapi pahalanya tidak pernah berhenti, terus mengalir. Karena banyak jariyah yang dia tinggalkan ketika dia masih hidup. Maka Bapak Ibu pastikan program-program kita bukan yang instan-instan kemudian lenyap, bukan. Tetapi bagaimana program-program kebaikan itu terus mengalir pahalanya, kemanfaatannya bagi banyak orang, sehingga kita pun terus mendapatkan aliran-aliran pahalanya, walaupun kita sudah pulang. Ya, begitu.
Di antara itu Bapak Ibu, kata Rasulullah ya, air itu dalam artian ya bikin sumber-sumber kemanfaatan bagi banyak orang yang terus terasa manfaatnya ya. Kemudian Ustadz, saya selalu bertobat setiap hari, Masya Allah, barakallahu fik, tapi seringkali merasa Allah masih marah dan belum mengampuni dosa saya. Apakah tanda bahwa tobat saya sudah diampuni? Bapak Ibu, justru perasaan yang harus kita rawat setiap hari adalah perasaan bahwa kita masih banyak dosa. Dan itu betul-betul diajarkan oleh Nabi kita, Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran malah. Apa kalimat Nabi Adam, Bapak Ibu? Yang mengajari kita bahwa kita harus merasa banyak dosa setiap hari. Apa? Rabbana bima rojaktana wakina. Makan terus ya. Rabbana dzolamna anfusana. Apa kata Nabi Adam? Rabbana dzolamna anfusana. Ya Tuhan kami masih banyak kezaliman, ya kan? Jika Engkau tidak mengampuni kami dan lain seterusnya. Ini harus dibangun setiap hari. Justru yang tidak boleh adalah merasa sudah bersih dari dosa. Makanya perasaan merasa banyak dosa itu bagus agar kita terus semangat memperbaikinya. Sementara kalau kita kayaknya Allah sudah memaafkan dosa-dosa saya, saya sudah tenang aja gitu. Saya kayaknya sudah jadi ahli surga gitu. Itu justru bahaya. Karena perasaan-perasaan itu lahir dari makhluk yang tidak baik. Siapa itu? Iblis la'natullah. Dia mengatakan anna khairum, aku sudah baik. Itu justru datang dari makhluk yang tidak baik. Sementara perasaan tidak baik datang dari manusia terbaik, yaitu Adam alaihissalam. Sementara merasa baik datang dari makhluk yang tidak baik, yaitu syaitan ya. Oleh karena itu justru merawat, saya ini masih belum soleh, saya itu masih belum takwa, saya ini masih banyak dosa, itu perlu dan itu harus dijaga agar terus semangat memperbaiki diri. Nah, saya tanya kepada ibu dan bapak, boleh nggak kita suudzon? Boleh kita bersuudzon? Apa arti suudzon? Boleh nggak itu? Harus, Pak. Harus suudzon. Ke siapa? Bin nafsi, ke diri sendiri. Nggak boleh ke orang lain. Jadi cara bermuhasabah yang benar itu adalah suudzon bin nafsi. Buruk ke diri sendiri. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak maksiat. Itu perlu dijaga. Namun ke orang lain tidak boleh. Ya. Nah, kesalahan di kita adalah terlalu husnudon ke diri sendiri sehingga memudahkan kita suudzon ke orang lain. Orang yang terlalu mudah husnudon ke diri sendiri akan mudah suudzon ke orang lain. Namun kalau kita memupuk suudzon ke diri sendiri, tidak akan mudah bersuudzon ke orang lain. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu teori. Oleh karena itu, perasaan merasa banyak dosa ini bukan sekedar wajar, tetapi harus dijaga. Karena ini yang benar dan ini adalah jalan para nabi untuk merasa bahwa saya butuh terus banyak memperbaiki diri dan lain seterusnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membangkitkan semangat ibadah dan selalu konsisten di jalan Allah? Serta bagaimana cara membangkitkan rasa bahagia seseorang apabila mulai merasa tidak nikmat karena faktor usia, misal usia lanjut. Sebentar, saya ulang lagi ya. Bagaimana cara membangkitkan semangat ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Baik Ibu dan Bapak. Karena mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dulu, bagaimana cara membangkitkan semangat ibadah ya. Tadi itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Maka semua sangat bergantung kepada apa kabar iman kita. Ya. Makanya ada teori al-imanu mutamayiz tambitul a'mal mutamayizah. Iman yang baik akan melahirkan karya-karya amal soleh yang hebat. Kehebatan amal soleh kita sangat bergantung kepada kondisi kebaikan iman kita. Dan jangan bermimpi menjadi orang-orang yang hebat dalam amal soleh ketika imannya berantakan dan ada masalah. Karena semua bergantung kepada apa kabar kondisi iman. Ya. Maka cara membangkitkan semangat ibadah adalah terus memupuk keimanan yang kuat. Semakin kuat keimanannya, semakin semangat membangun ketaatannya. Seperti di tanah yang subur akan mudah muncul berbagai tumbuhan yang segar.
dan yang ada di tanah yang gersang hanya tumbuhan-tumbuhan yang layu saja. Itu disampaikan dalam Al-Quran. Dan bagaimana cara menguburkan iman? Kata Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minus sa'ah. Sering melingkar iman seperti ini, itu menyuburkan iman. Dan dari iman yang subur akan memudahkan kita untuk membangun sebanyak apapun karya-karya amal soleh di kehidupan. Nah itu. Serta bagaimana cara membangkitkan, ini bab kebangkitan terus ya, membangkitkan rasa kebahagiaan seseorang apabila mulai merasa tidak nikmat. Ini tidak nikmat apa ya? Nikmat hidup atau nikmat? Oke. Karena faktor usia. Oh gitu ya, baik. Justru saya punya teori loh Bapak Ibu sekalian. Fase usia yang harus paling bahagia adalah fase ketika lanjut usia. Itu harus fase yang paling membahagia orang ini. Kenapa Ustadz di fase lanjut usia harus menjadi fase yang paling bahagia? Satu, karena Allah sudah mengistirahatkan kita dari banyak dosa itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak dosa-dosa di masa lalu yang sudah kita hentikan gara-gara faktor usia? Banyak. Ini banyak. Ini jujur. Kan ada ungkapan Pak Ari, Ustadz bukan tidak mau tapi sudah tidak kuat. Kan ada itu ya. Saya sendiri merasa bahwa semakin menua, semakin banyak yang sudah ditinggalkan. Termasuk dosa-dosa tadi itu ya. Ternyata usia lanjut itu cara Allah menghentikan kita dari banyak maksiat. Dan ketika Allah menjaga kita dari dosa, itu harus menjadi hari yang paling bahagia itu. Betul tidak? Ya. Ada banyak kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan ketika sudah lanjut usia. Yang dulu ketika masih muda mungkin kita setiap hari dengan dosa-dosa itulah begitu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa bahagia? Karena Allah sudah menghentikan banyak dosa sebelum kita pulang. Yang kedua, kenapa harus menjadi orang bahagia ketika lanjut usia? Karena sudah sangat dekat dengan pintu segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Kan kematian itu Bapak Ibu penyambung kita dengan segala kenikmatan. Satu, akan merasakan nikmat alam barzah yang kata Nabi seindah taman surga. Yang kedua, akan segera bertemu Rasulullah dan minum bersama-sama di Telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, akan semakin dekat untuk mendapatkan surga yang sudah Allah janjikan. Yang keempat, akan segera melihat ru'yatullah wajah Allah itu. Dan wajah Allah itu Bapak Ibu kata Nabi senikmat-nikmat kelak di akhirat. Saya tanya kepada Bapak, surga bisa dibayangkan nggak kenikmatannya? Tidak kan? Tapi kalau sudah melihat wajah Allah, seakan-akan kenikmatan yang lain tidak ada artinya. Dekat Bapak Ibu melihat keindahan itu gitu. Ya jangankan Allah, ciptaannya saya sudah nikmat apalagi, sudah indah apalagi penciptanya kan begitu. Duh Bapak Ibu kalau saya sudah dengar hadis ini ya, suka nangis gitu. Sebentar kita akan lihat wajah Allah itu. Dan terakhir, kita akan bertemu kembali dengan orang-orang tercinta yang saat ini sudah tiada karena kematian mereka. Ya kan? Nanti kan dipertemukan semuanya di surga ya Pak. Allah sampaikan di surat At-Tur, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah pertemukan semuanya, keluarga besar itu di surga. Bahkan dirinci di surat Ar-Ra'd kan, min abaihim, min azwajihim, wa dzurriyyatihim, dengan orang tuanya, dengan pasangannya dan dengan anak-anaknya. Allah sama pertemukan di surga Aden itu. Bapak Ibu ingin nggak segera bertemu dengan orang tua kita yang sudah tiada, Pak? Itu nanti ketemu semuanya. Dan semua kenikmatan ini, Bapak Ibu, ada setelah kita mendapatkan dan orang yang sudah lanjut, sudah sangat dekat di pintu kenikmatan itu. Maka harus menjadi orang yang paling bahagia. Ini makin bahagia atau makin sedih? Nah itu Bapak Ibu ya. Makanya kayak begini Bapak Ibu punten ya. Tujuan kita kemana Bapak Ibu? Kita seperti sedang berlayar di sebuah lautan yang sangat luas. Semakin jauh pelayaran kita, semakin dekat ke pantai tujuan kita. Kalau sudah kelihatan, makin bahagia makin tidak. Nah itu Pak, orang yang sudah menua itu seperti sudah sangat dekat ke pantai harapan itu. Ya kan?
Makanya kalau Bapak Ibu menikmati hidup, sekedar menikmati hidup, jenuh hidup itu, Pak. Tetapi kalau hidup untuk mengantarkan kita ke surga, makin menua itu makin bahagia. Karena sudah kelihatan pantai harapan itu. Tapi kalau sekedar menikmati hidup, ya bosan, betul nggak? Gue gini-gini aja, Bapak Ibu seperti lihat pemandangan sekitar gitu. Terus melihat lama-lama makin ini atau makin membosankan. Maka tujuan hidup itu nanti memengaruhi apa kita akan jadi bahagia atau tidak. Kalau tujuan kita pulang ke surga, itu makin menua, makin bahagia. Tapi kalau tujuan hidup hanya sekedar menikmati hidup, makin bosan. Kia-kia wae Ustadz, makin gitu ya. Maka tujuan hidup akan memengaruhi kebahagiaan kita itu. Oleh karena itu, ketika memastikan visi kita adalah pulang ke surga, maka di sanalah akan bermunculan, bermekaran kuncup-kuncup kebahagiaan di usia yang sudah lanjut itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin jawaban ya buat yang bertanya di yang datang offline. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, baik yang hadir di offline maupun yang online. Ini dulu pertemuan pertama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat dan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus bisa memperdalam ilmu agama kita untuk kepentingan menyiapkan iman terbaik, ibadah terbaik, akhlak terindah, dan semua itu kita dapatkan ketika terus kita mempelajari agama ini. Mudah-mudahan Allah terus mengistiqomahkan kita dan mudah-mudahan ini cara terbaik dan terindah kita untuk menjemput kematian terbaik kita yaitu husnul khatimah. Kita akhiri sama-sama dengan kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.